البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-babu sabiq wal arba'un, babul wudu'i bil mud. Bab yang ke-47 yaitu berwudu dengan mud. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menunjukkan disunnahkannya wudu itu dengan air yang sedikit, tidak banyak-banyak. Kalau airnya berlebihan ini makruh, sementara kalau sedikit sudah cukup. Buktinya apa? Rasulullah berwudu dengan mud. Mud sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jauhari itu adalah gabungan dari dua telapak tangan dari orang yang muqtadil, yang pertengahan. Baik, kurang lebihnya kalau kita lihat mud yang ada sanadnya itu adalah berapa? 780 ml. Baik. Berarti ini menunjukkan boleh dan disunnahkan berwudu dengan air yang sedikit. Qala rahimahullahu taala al-hadisul hadi wal mi'atain. Al-hadi wal mi'atan. Haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Mis'ar, qala haddatsani Ibnu Jabr. Qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqul. Ini hadis Anas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasil yaghsil au kana yaghtasil. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Terjemahan untuk kita sama ya. Yaghsil dan yaghtasil sama mandi. Bisa dengan apa? Satu sa, yaitu arba'atu amdad, 4 mud. Ila khamsati amdad, sampai 5 mud, yaitu mungkin perlu lebih terkadang. Wa yatawaddau bil mud, dan berwudu dengan cukup dengan 1 mud. Hadis muttafaqun alaih. Baik, Abu Nu'aim ini termasuk guru tertuanya Imam Bukhari. Beliau adalah Al-Fadl bin Dukain, Fadl bin Amr bin Hammad Al-Kufi. Siqatun sabetun yaqdhan, yang melalui jalur beliau Imam Bukhari mendapatkan sulasiat. Sebagiannya adalah dari Abu Nu'aim ini. Gurunya Imam Ahmad juga. Abu Nu'aim gurunya Imam Ahmad. Baik, dan beliau di samping menjadi muhadis, beliau niaga, punya dukan, punya kedai. Baik. Qal haddatsana Mis'ar Abu Salamah, Mis'ar bin Kidam Ar-Ru'asi Al-Kufi, dijuluki sebagai mushaf karena hafalannya memang nomor 1 di zamannya. Hafalan yang hebat sekali, sangat hebat. Ibadahnya juga hebat. Baik, walaupun mungkin tidak ada yang maksum, tapi ini termasuk jenis-jenis ulama yang memang hafalannya hebat, ahli ibadah juga. Ini dua-duanya berarti kufiyan. Qal haddatsani Ibnu Jabr. Ibnu Jabr dia tidak diketahui kunyahnya, tapi namanya Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atiq Al-Ansari Al-Madani. Namanya Abdullah bin Abdullah. Cuma nama datuknya diperselisihkan, Jabr ataukah Jabir. Jabr atau Jabir, tak masalah. Yang penting namanya Abdullah bin Abdullah, Siqatun Madani. Qal sami'tu Anas bin Malik ma'ruf, beliau Madani juga, Basri. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan sanad ini 2 orang Kufah dan 2 orang Madinah di situ, susunannya di situ. Baik, Anas bercerita dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsil au kana yaghtasil. Baik, mandi dijelaskan oleh Ibnul Mulakin rahimahullah dalam kitab beliau At-Tawdih Syarah Al-Jami'us Shahih. Di sini yang ragu adalah Imam Bukhari sendiri. Lafadznya yaghsil ataukah yaghtasil? Karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama dari Ibnu Jabr dan mereka meriwayatkan dengan yaghsil. Nah, Imam Bukharinya yang ragu apakah yaghsil atau yaghtasil, tapi secara makna sama aja. Demikian pula ada kemungkinan kata Ibnul Mulakin
Yang ragu adalah gurunya Bukhari, yaitu Abu Nu'aim. Demikian pula ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mungkin yang ragu Bukhari atau yang ragu adalah Abu Nu'aim. Tapi tak masalah, maknanya sama aja, yaghsil dan yaghtasil. Baik. Kalau ditanya apa sih bezanya secara bahasa Arab? Wallahu a'lam. Telah dibahas sedikit oleh Al-Karmani di dalam Darori, perbedaan yaghsil dengan yaghtasil itu seperti perbedaan antara apa? Yaksib dan yaktasib. Hampir sama. Yaksib artinya adalah bekerja. Yaktasib mencari nafkah. Sama aja kan? Sebenarnya hampir sama aja. Tak masalah. Baik. Hanya saja ini menunjukkan kehati-hatian. Saya agak ragu yang mana. Maka disebutkan dua-duanya, ini atau itu. Yang penting maknanya tidak berubah. Bisa, yaitu mandinya adalah dengan sok, yaitu arba'atu amdad. Baik. Adapun kalau orang arba'atu amdad 4 mud. Adapun kalau orang-orang Hanafiyah, mereka menilai sok itu bukan hanya 4 mud tapi lebih besar lagi. Dan mudnya memang mudnya orang-orang Irak, orang-orang Hanafiyah itu lebih besar. Ya. Abu Yusuf termasuk murid terdekat dari Abu Hanifah semula berpendapat seperti itu. Namun kemudian beliau berdebat dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ini saya bawakan sok dari Madinah. Dalam keadaan saya sudah memeriksa seluruh sok penduduk Madinah sama dengan ini. Sementara mereka adalah dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dapat dari mana mereka kalau bukan dari para sahabat, yang mana mereka langsung jumpa dengan Rasulullah dan tidak ada yang berlainan. Sementara Rasul sendiri sudah mengatakan apa itu? Mikyalu ahlil Madinah, wal mizanu ahli Makkah. Kalau timbangan itu timbangan penduduk Mekah yang terpandang. Sementara mikyal, takaran, isi padu itu yang terpandang adalah milik ahlul Madinah. Maka Abu Yusuf rujuk kepada pendapat Imam Syafi'i bahwasanya yang terpandang adalah apa yang di Madinah. Alhamdulillah, karena sudah ada sok juga selain mud, tapi soknya masih di Indonesia, dibelikan dari Saudi. Alhamdulillah. Dan memang tepat 4 mud, yaitu 4 kali 780 ml. Ya agak tinggi dia, agak tinggi. Nah, itu Nabi SAW mandi dengan 1 sok mencapai khamsata amdad. Telah dinukilkan ijma oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah bahwasanya tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal, tetapi kembalinya kepada keperluan. Kalau badannya kecil mungkin apa? Ya perlu sikit aja, atau memang dia sudah mampu untuk melatih diri cukup dengan air yang sedikit. Tapi kalau orang badannya besar, maka boleh jadi perlu lebih banyak dan sebagainya. Tapi sunnahnya semuanya sepakat. Sunnahnya adalah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang permasalahannya, kata Al-Hafidz, Anas hanya meriwayatkan sesuai dengan yang beliau tahu. Tapi tapi mungkin di kesempatan yang lain akan didatangkan dalam syarahnya itu riwayat Imam Muslim bahwasanya para istri Nabi memberitahukan terkadang Nabi itu mandi mencapai apa? Hadis Aisyah. Nabi dengan Aisyah mandi mencapai berapa itu? Kalau tak salah 5 sok. Padahal kalau 1 orang 1 sok, 2 orang cukup dengan 2 sok lah. Tapi ternyata 2 orang Nabi dengan Aisyah mandi 5 sok, menunjukkan bahwasanya boleh lebih sesuai dengan keperluan. Tidak ada batasan maksimal, hanya saja semua bersepakat untuk memakruhkan memakai air berlebihan. Karena Allah Ta'ala mengharamkan yang namanya tabdzir, menyia-nyiakan harta, israf. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari di awal-awal Kitabul Wudhu sudah mengatakan dimakruhkannya israf, yaitu berlebihan memakai air, padahal kita mampu untuk berjimat air, menghemat air. Saya bilang hemat ya. Iya. Intinya adalah berusaha. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan seorang yang faqih, yang memang tahu syariat,
dan dia mampu bersikap lembut kepada air perlahan-lahan, dia akan mampu itu mengikuti sunnah Nabi, memakai air yang sedikit. Tapi kalau dia tergesa-gesa, ya memang keluar air banyak, habis banyak itu. Terkadang kita dengar di telinga waktu di Indonesia itu aja macam tak sedap di telinga, gimana masuk bilik air pakai gayung besar biur-biur sampai 10 kali. Belum lagi nanti pakai sabun, belum habis itu pakai air lagi. Kenapa boleh sampai 10 gayung? Air Indonesia banyak. Nah, itu kita dimanjakan oleh situasi. Kalau kita di Yaman, mungkin baru tahu betapa mahalnya air. Iya, kebersihan penting, tapi taklah sampai berlebihan 10 gayung, kemudian baru pakai sabun, habis itu 10 gayung lagi. Ini bil air susah nanti kalau yang pakai bil air membayar. Ya boleh jadi karena air murah orang jadi suka-suka. Jadi zaman Nabi itu berpikir rumah dia dekat dengan sumur dia. Kalau itu mengangkat. Jelas intinya adalah Islam mengajarkan kesederhanaan sesuai keperluan, tidak sampai menyia-nyiakan harta berlebihan dan sebagainya. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa yatawaddau bil mud, dan Nabi berwudu dengan satu mud. Satu mud yaitu apa? 2 telapak tangan, ma'ruf. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Ibnu Athir, juga dijelaskan oleh Ibnu Mandur dan lain-lain. Kenapa? Iya. Bagaimana kalau untuk cuci tangan, cuci muka, cuci kaki hanya dengan 2 tangkup telapak tangan? Berarti apa? Memang airnya jatuh lagi ke situ sehingga boleh dipakai lagi. Dan ini termasuk dalil terkuat menunjukkan air mustakmal masih boleh dipakai berwudu. Yang penting apa? Masih air, tidak jadi rusak, bau, najis misalkan. Iya, tidak dicurah keluar, tapi tetap kembali ke situ. Dan itu sangat kita rasakan dulu waktu namanya ditakdirkan dulu di Ambon dulu jihad lawan orang Kristen, air susah waktu perang itu. Ya sudah kita pakai gayung, airnya jangan jatuh ke tanah tapi masuk ke gayung lagi. Kalau tak, gimana kita akan berwudu? Minum pun sudah susah. Demikian pula di Yaman, terkadang nggak ada air berhari-hari, memang perlu berjimat. Nah, sehingga berpakai air yang mustakmal itu sangat bermanfaat. Yang penting tetap dia itu adalah air. Kalau dikucur ya memang cepat habis memang. Yang penting syaratnya terpenuhi, kata Imam Nawawi, syaratnya adalah seluruh anggota wudhu kena air. Yang wajib dicuci ya dicuci, yang wajib diusap ya diusap. Baik. Intinya adalah hadis ini melarang berlebihan di dalam penggunaan air. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Ya memang sebenarnya seringkali kita berlebihan bernikmat-nikmat. Kalau kena hujan di luar jatuh sakit, sudahlah pakai hujan shower. Mungkin sekali-sekala nggak masalah, insya Allah. Tak mandi dia. Iya. Sesuai keperluan, bukan untuk bermewah-mewah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.